Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Muhammad Rizky Permana dengan NPM 19.219 selaku ketua dan juga moderator dari kelompok yang membahas keprofesian advokat. Adapun anggota-anggota kelompok kami ada yang bernama Dioni dengan NPM 19.197, ada Ali Hidami Wildan dengan NPM 217, Muhammad Saiful Milah dengan NPM 224, ada Pauline Hasnadalilah dengan NPM 193, ada Renaldi Fatur Rahman dengan NPM 218, ada Salman Al-Farizi dengan NPM 220, dan juga Muhammad Taufik dengan NPM 215. Langsung saja masuk saja ke materi, dipersilakan untuk materi pertama. Ya, baik, terima kasih moderator. Kita masuk ke materi yang pertama, yakni permasalahan yang timbul dari profesi advokat. Yang kami angkat adalah di sini adalah berkenaan tentang pelanggaran terhadap kode etik. Permasalahan pelanggaran kode etik profesi advokat sudah menjadi masalah menahun yang rumit untuk diselesaikan. Hingga saat ini, baik yang nampak maupun tidak tampak, pelanggaran kode etik ini sering dianggap remeh-temeh belaka. Sebagaimana kita ketahui bahwa kode etik profesi menjadi suatu dasar bertindak seorang dalam melaksanakan profesinya. Di dalamnya menguraikan secara rinci berkenaan hubungan profesi seseorang terhadap seseorang tersebut dengan lingkungan komunitas di sekelilingnya. Pasal maupun ayat baik dan buruk telah diejawantahkan secara terperinci di dalamnya untuk menjunjung kehormatan dan martabat seorang yang sedang menjalani profesinya. Begitupun dengan profesi advokat. Advokat merupakan salah satu aparat penegak hukum dan merupakan profesi terdekat dengan masyarakat apabila masyarakat sedang membutuhkan suatu bantuan hukum. Advokat dituntut untuk dapat memahami apa yang menjadi persoalan kliennya dan dapat memberikan suatu masukan untuk menyelesaikannya. Begitu mulia dan tinggi derajat seorang berprofesi advokat ini, mereka akan menjadi penilaian persepsi masyarakat bahwa advokat sebagai salah satu elemen penegak hukum akan mempengaruhi wajah secara keseluruhan penegakan hukum di Indonesia. Tetapi saat ini seakan-akan makna tersebut telah sirna akibat banyak sekali oknum-oknum yang mempergunakan gelarnya sebagai advokat untuk mempermainkan keadaan. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik dapat di mana saja kita temukan. Tentu pelanggaran tersebut tidak berhenti di situ, tetapi dapat saja pelanggaran tersebut berupa pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang terkandung di masyarakat. Itu lebih lanjutnya, seperti suap, jual beli perkara, membedakan klien, dan seterusnya. Ini menjadi persoalan bersama kita, advokat yang seharusnya menjadi pelindung terhadap pelindung terdepan masyarakat dalam memfasilitasi bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, malah asik mempermainkan kondisi tersebut tanpa berdosa dengan menyematkan gelar profesinya sebagai advokat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kode etik advokat. Dalam keberadaannya, setiap code of conduct atau profesional etik dari setiap profesi yang di dalamnya juga meliputi profesi hukum memiliki kewajiban-kewajiban untuk dirinya sendiri, yakni kewajiban bagi diri sendiri, kewajiban bagi umum, kewajiban bagi yang dilayani, dan kewajiban bagi profesinya. Sebagaimana pendapat Ignatius Ridwan Widyadharma, dalam menjalankan profesinya, seorang profesional harus memiliki kemampuan akan kesadaran etis atau ethical sensibility, kemampuan berpikir etis, bertindak etis, dan memimpin secara etis atau bisa disebut ethical leadership. Kemampuan-kemampuan tersebut merupakan suatu landasan dasar agar seseorang profesional dapat menjalankan profesinya secara profesional. Dalam pelaksananya, profesi hukum seringkali menghadapi tantangan-tantangan yang menjadi hambatan terciptanya profesionalitas di bidang hukum, yaitu kualitas yang dimiliki oleh pengemban profesi hukum, penyalahgunaan dan penyimpangan fungsi dari profesi hukum, semakin menurunnya moralitas yang dimiliki oleh pengembang profesi hukum, dan tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap sosial yang menurun. Baik, selanjutnya masih akan membahas mengenai kode etik advokasi.
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat seolah memisahkan diri dari campur tangan lembaga peradilan lainnya, yang mana sebelumnya dalam hal pengangkatan seorang advokat melalui Menteri Kehakiman setelah lulus ujian yang dilaksanakan oleh Menteri Kehakiman. Sedangkan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Advokat dinyatakan bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Dan dalam ayat 2 disebutkan bahwa pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Sedangkan syarat-syarat untuk dapat menjadi seorang advokat berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Advokat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah bersarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Yang kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang terakhir, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Untuk menjaga profesionalismenya di bidang profesi hukum, dalam pasal 26 Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat. Yang kedua, advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dalam pasal 1 huruf A Kode Etik Advokat Indonesia dinyatakan bahwa advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik, ataupun sebagai konsultan hukum. Advokat memiliki posisi yang cenderung sangat bebas dalam bidang profesi hukum, karena tidak hanya bekerja dalam ruang sidang pengadilan saja, namun juga dapat secara bebas di luar pengadilan. Advokat dianggap sebagai suatu profesi yang terhormat atau quotium nobile, yang mana dalam menjalankan profesinya mendapat perlindungan dari hukum, undang-undang, dan kode etik. Dalam Kode Etik Advokat yang disahkan pada tanggal 2-3 Mei 2002 memiliki 12 bab yang terdiri dari yang pertama yaitu ketentuan umum, bab yang kedua membahas tentang kepribadian advokat, bab 3 mengenai hubungan dengan klien, bab 4 hubungan dengan teman sejawat, bab 5 hubungan tentang sejawat asing, bab 6 cara bertindak menangani perkara, bab 7 ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik, yang bab 8 yaitu pelaksanaan kode etik, bab 9 Dewan Kehormatan, bab 10 mengenai kode etik dan Dewan Kehormatan, bab 11 aturan pelatihan, dan yang terakhir yaitu bab 12 mengatur tentang ketentuan penutup. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai deontologi. Deontologi berasal dari kata Yunani, yaitu deon berarti kewajiban. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dari etika dibenarkan berdasarkan atau tujuan baik dari tindakan itu, melainkan berdasarkan kewajiban bertindak baik kepada orang lain, sebagaimana keinginan diri sendiri dan selalu berlaku baik pada diri sendiri. Deontologi merupakan teori etika yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar bagi baik buruknya suatu perbuatan adalah kewajiban seseorang untuk berbuat baik kepada sesama manusia, merupakan teori etika yang memberi jawaban atas pertanyaan mengapa suatu perbuatan baik dan perbuatan buruk itu harus ditolak sebagai buruk. Deontologi menjawab, ya karena perbuatan pertama menjadi kewajiban seseorang untuk berbuat baik pada orang lain dan karena perbuatan kedua dilarang untuk dilakukan. Teori etika, kewajiban atau deontologi, Immanuel Kant merupakan teori dasar kewajiban. Seseorang memang memiliki kewajiban untuk berbuat baik terhadap sesamanya di bidang penegakan hukum. Teori Kant menyatakan bahwa seseorang harus mengikuti pedoman dengan 3 kriteria berikut. Pertama, reversibilitas dapat dibalik. Kedua, universalitas. Ketiga, kesadaran diri sendiri untuk selalu menghormati orang lain. Pada prinsipnya, ketiga poin tersebut menyatakan bahwa suatu prinsip moralitas dapat diberlakukan, dilaksanakan,
jika semua orang dalam berkelompok tertentu tersebut bisa memahami, menyetujui, dan bersedia melaksanakannya sebagai sebuah aturan. Lebih lanjut kan mengemukakan sama dengan hewan, manusia memiliki kecenderungan untuk mengejar hal-hal yang kita inginkan. Kita memiliki kecenderungan untuk mengejar tujuan, tetapi kita memiliki dua kemampuan yang tidak dimiliki hewan, yaitu kemampuan untuk memilih cara untuk mencapai tujuan sesuai yang diinginkan, dan kebebasan untuk mengesampingkan atau keinginan tersebut bertindak berdasarkan motif yang lebih tinggi. Manusia dapat bertindak melawan kecenderungan mereka demi tugas. Untuk memahami lebih lanjut tentang teori deontologi ini, sebaiknya memahami terlebih dahulu dua konsep yang penting yang telah dikemukakan oleh Kant, yaitu konsep hypothetical imperatif dan categorical imperatif. Baik, kedua teori tersebut akan saya bacakan, yaitu hypothetical imperatif. Perintah-perintah OUK yang bersifat khusus yang harus diikuti jika seseorang mempunyai keinginan, atau disebut dengan kewajiban bersyarat. Contohnya adalah ungkapan, jika ingin kaya, harus rajin bekerja. Terlihat bahwa rajin bekerja merupakan perintah bersyarat yang memiliki muatan kepentingan dan tujuan tertentu, yaitu ingin kaya. Ada catatan dari Kant terhadap hypothetical imperatif. Walaupun Kant mengakui keberadaannya, namun tidak dianggap sebagai perbuatan moral. Sebab karakteristik dari perbuatan bermoral adalah perintah tersebut harus berlaku universal atau umum. Ditambahkan oleh Kant, jika kita melakukan sesuatu hanya untuk memenuhi keinginan, kita tidak bertindak berdasarkan motif moral. Maka, jika kita melakukan hal yang benar dalam penegakan hukum, hanya karena akan meningkatkan atau mengembangkan atau mendapatkan kemenangan, kita mungkin tidak melakukan sesuatu yang salah, namun kita tidak bertindak etis. Kedua, kategorical imperatif. Kewajiban moral yang mewajibkan kita bertindak tanpa syarat apapun, atau disebut dengan kewajiban tidak bersyarat, dan bertindaklah secara moral. Contohnya adalah perintah, setiap advokat harus memenuhi kode etik. Perintah ini mengikat semua advokat karena bersifat universal. Dalam gagasannya, Kant membagi dua formula untuk categorical imperatif, yaitu the first formula of the categorical imperative, yaitu act so that you can will be the maxim of your action to become a universal law. Dalam formula pertama, Kant berpendapat, bertindaklah agar Anda dapat memaksimalkan tindakan Anda untuk menjadi hukum universal atau diterima umum. Suatu tindakan yang dilakukan bisa dikategorikan sebagai sesuai dengan etika ketika berlaku umum. Oleh karena itu, buatlah suatu tindakan Anda agar berlaku umum, agar dapat dikatakan beretika, tanpa melihat hasil dari perbuatan Anda. Kedua, the second formula of the categorical imperative, yaitu act so as never to treat another rational being merely as a means. Dalam formula kedua, Kant berpendapat bertindak agar tidak pernah memperlakukan orang lain hanya sebagai sarana atau alat. Formula kedua tersebut mengandung arti setiap orang secara moral setara dan harus diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Hak setiap orang harus dihormati dan tidak dibenarkan untuk menggunakan atau mengeksploitasi seseorang untuk membuat masyarakat lebih baik. Baik, yang selanjutnya, kami pikir bahwasanya advokat apabila secara melihat dari kacamata deontologi akan secara sadar mematuhi kode etik yang berlaku karena menjunjung tinggi nilai kemoralan. Adapun advokat dalam menjalani keprofesiannya menurut hypothetical, ya ini advokat secara sadar akan memenuhi kode etik yang berlaku karena ia memiliki tujuan seperti meningkatkan integritas guna di kemudian hari dapat dipercaya oleh klien karena telah mendapat nilai baik atas yang telah diperbuat. Akan tetapi, menurut Kant, jika kita melakukan sesuatu hanya untuk memenuhi keinginan, maka ini bukan tindakan berdasarkan motif moral. Nah, dalam formula kedua, Kant berpendapat bertindak agar tidak pernah memperlakukan orang lain hanya sebagai sarana atau alat. Hal ini sangat penting bagi seorang advokat, di mana dia harus bisa bekerja sesuai dengan etik yang tersedia.
Jangan sampai menjadikan kliennya sebagai sarana atau alat yang digunakan olehnya untuk memperkaya atau membuat dirinya bahagia tanpa memperhatikan kepentingan klien. Nah, namun teori deontologi ini mendapat kritik dari utilitarian hedonistic calculus. Mereka berpendapat bahwa advokat terlalu terpaku terhadap rutinitas yang diatur secara baku di dalam kode etik. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah hal tersebut akan mengarahkan mereka kepada kebahagiaan? Pertanyaan tersebut muncul karena untuk apa kita melakukan tugas, namun belum tentu dengan hasil yang membahagiakan kita. Adapun menurut kalkulus hedonistik, bahwa kesenangan dapat diukur atau dinilai dengan tujuan untuk mempermudah pilihan yang tepat antara kesenangan-kesenangan yang bersaing. Seorang dapat memilih kesenangan dengan jalan menggunakan kalkulus hedonistik sebagai dasar keputusannya. Nah, adapun kriteria kalkulus, yaitu intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan, lamanya berjalan kesenangan itu, kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan dari kesenangan, keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu, kemungkinan kesenangan akan mengakibatkan adanya kesenangan tambahan berikutnya. Kemurnian tentang tidak ada unsur-unsur yang menyakitkan, dan kemungkinan berbagi kesenangan dengan orang lain. Untuk itu, ada sanksi yang harus dan akan diterapkan untuk menjamin agar orang tidak melampaui batas dalam mencapai kesenangan tersebut. Ya, seperti sanksi-sanksi seperti sanksi fisik, sanksi politik, sanksi moral, atau sanksi umum, dan sanksi agama atau sanksi kerohanian. Baik, lalu ada dengan kalkulus kesenangan akan diketahui apakah menghasilkan saldo positif atau negatif. Jika suatu perbuatan menghasilkan lebih banyak kesenangan daripada ketidaksenangan, maka akan menghasilkan saldo positif. Dan perbuatan tersebut akan dinilai secara moral sebagai perbuatan baik. Namun, kalkulasi ini hanya dapat diterapkan untuk membandingkan di antara perbuatan-perbuatan sejenis. Untuk perbuatan-perbuatan yang tidak sejenis, tidak mudah menerapkan, misalnya, membandingkan kenikmatan, olahraga, dan kenikmatan beribadah. Kalkulus kesenangan dapat digunakan untuk mengukur perbuatan-perbuatan yang tidak masuk dalam kategori keutamaan dan kerendahan. Misalnya, adat kebiasaan. Jika suatu perbuatan terbukti memberikan kenikmatan untuk banyak orang, maka perbuatan itu dinilai sebagai perbuatan baik, meskipun orang lain mengatakan buruk. Sebaliknya, jika terbukti mendatangkan lebih banyak kesusahan, maka dianggap sebagai perbuatan buruk, meskipun orang lain mengatakan baik. Inilah istilah esensi utilitarianisme. Pada dasarnya, advokat pasti memiliki keinginan untuk menangkan setiap persidangan yang ditanganinya, karena mengejar akan kepuasan dan kebutuhan material yang ia dapatkan dari hasil kemenangannya. Bahkan tidak jarang para advokat ini sekedar hanya mencari sensasi. Akan tetapi sesuai dengan penjelasan di atas, telah diadakannya pembatasan untuk mencapai rasa kepuasan ini dengan menerapkan batasan atau kode etik. Sehingga dengan pembatasan tersebut memberikan perspektif bahwasannya kepuasan advokat terhadap keprofesiannya tidak selalu mendapatkan hasil menang. Akan tetapi cukup dengan memperjuangkan hak-hak yang didapatkan oleh klien. Karena apabila mereka menyadari, bila mereka melakukan sesuatu melebihi apa yang diatur oleh kode etik, maka akan memberikan rasa sakit yang lebih banyak daripada kebahagiaannya. Walaupun mereka bisa lepas di saat ini dari rasa sakit, akan tetapi tidak menutup kemungkinan lambat laun rasa sakit tersebut akan datang di masa mendatang dan menghancurkan karirnya. Bisa disimpulkan bahwa menurut teori ini, seorang menjalankan suatu aturan atau perintah profesinya atau kode etik bukan atas dasar memerhatikan dorongan di dalam dirinya, tetapi memperhatikan apakah itu dapat menghasilkan kebaikan atau keburukan bagi dirinya dan orang lain. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan mengenai pendekatan profesi hukum advokat dari kacamata deontologi dan juga
utility hedonisme kalkulus. Mohon maaf Iya. bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.